Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjut di ayat 83 ya. Surat Al-Baqarah ayat 83. Kajian tafsir Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu beribadah kepada selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu selalu berpaling. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Bani Israel mengenai beberapa perkara yang telah diperintahkan kepada mereka. Dia mengambil janji dari mereka untuk mengerjakan perintah tersebut. Namun mereka berpaling dan mengingkari semua itu secara sengaja, sedang mereka mengetahui dan mengingatnya. Kemudian Allah menyuruh mereka agar beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dia juga memerintahkan hal itu kepada seluruh makhluknya, dan untuk itu pula beribadah mereka diciptakan sebagaimana firman-Nya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus para rasul sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan aku, maka beribadahlah kepadaku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Itulah hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi dan agung, yaitu hak untuk senantiasa diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Lalu setelah itu hak antar sesama makhluk.
hak antar makhluk yang paling ditekankan dan utama adalah kepada hak kedua orang tua. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memadukan antara haknya dengan hak kedua orang tua. Sebagaimana firman-Nya, "Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masyir." Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Quran Surah Luqman ayat 14. Dalam kitab Shahihain Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari hadis dari Ibnu Mas'ud, katanya, "Qultu ya Rasulullah, ayyul amal abdalu?" Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyun? Qala birrul walidain. Summa qultu ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Aku pernah bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan apakah yang paling utama? Salat tepat pada waktunya. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu apa lagi? Tanyaku lebih lanjut. Beliau menjawab, berbakti kepada ibu bapak. Selanjutnya aku tanyakan, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Dalam hadis sahih disebutkan, anna rajulan qala, ya Rasulullah, man abirru? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala abaka. Summa adnaka. Summa adnaka. Ada seorang bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Ibumu, jawab Rasulullah SAW. Lalu siapa lagi? Tanyanya, ibumu, ujar beliau. Kemudian siapa lagi? Lanjutnya beliau menjawab, kepada bapakmu, kemudian kepada orang yang terdekat denganmu, lalu orang yang terdekat denganmu lagi. Firman-Nya, la ta'buduna illallah. Janganlah kamu beribadah kepada selain Allah. Az-Zamakhsyari mengatakan ini merupakan khobar dengan makna tolab, tuntutan, dan hal itu lebih tegas atau kuat. Wal yatama, anak-anak yatim, yaitu anak-anak yang masih kecil dan tidak memiliki orang tua lagi yang memberikan nafkah kepada mereka. Orang-orang miskin adalah orang-orang yang tidak mampu menafkahi diri sendiri dan keluarganya. Mengenai hal ini akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan mengenai golongan yang berhak menerima zakat dalam surat An-Nisa. Dan Allah Subhanahu wa taala secara jelas dan gamblang telah memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua melalui firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah pada ibu bapa. Quran Surat An-Nisa 36. Firman-Nya, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Artinya ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik dan sikap yang lembut. Termasuk dalam hal itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri mengenai firman-Nya ini, termasuk ucapan yang baik adalah menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar, bersabar, suka memberi maaf, serta berkata kepada manusia dengan ucapan yang baik. Sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jalla tadi, yaitu setiap akhlak baik yang diridhoi oleh Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an wa illam tajid falqi akhaka biwajhin muntolik. Janganlah sekali-kali menyepelekan kebaikan sedikit pun jika engkau tidak menemukannya. Maka dengan cara temuilah saudaramu dengan wajah yang ceria. Juga diriwayatkan Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini.
Setelah Allah Azza wa Jalla memerintahkan Bani Israel untuk berbuat baik kepada manusia dengan tindakan nyata, Dia menyuruh mereka mengucapkan ucapan yang baik kepada manusia. Dengan demikian, Dia telah menyatukan antara kebaikan dalam bentuk tindakan nyata dengan kebaikan dalam bentuk ucapan. Setelah itu Dia menegaskan perintah untuk beribadah kepadanya dan berbuat baik kepada umat manusia dengan cara tertentu berupa sholat dan zakat. Dia berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kemudian Dia Allah memberitahukan bahwa Bani Israel berpaling dari semuanya itu dan meninggalkannya di belakang mereka secara sengaja setelah mereka mengetahui dan memahaminya. Hanya sedikit sekali dari mereka yang tidak berpaling. Allah subhanallahu wa ta'ala juga telah memerintahkan umat ini dengan hal serupa dalam surat An-Nisa. Dia berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil ada 27. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal ketika berada dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat, termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya. Dan hamba sahaya kamu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa 36. Umat ini pun melakukan semuanya itu yang belum pernah dikerjakan sama sekali oleh umat-umat lain sebelumnya. Segala puji dan karunia bagi Allah. Menurut sunnah, kita tidak boleh terlebih dahulu memberi salam kepada mereka ahlul kitab. Wallahu a'lam. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua. Dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.